Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita besar ya kita ada di tempat ini bersama-sama untuk datang menghadap Tuhan, memuji Dia dan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri dulu. Sebelum kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan Engkau begitu baik. Engkau juga menyatukan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan bersama-sama Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan, kalau hari ini Tuhan kami mau benar-benar Tuhan merasakan jamahan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Maupun nanti untuk jemaat yang akan streaming juga Engkau yang jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam Yesus pengharapan, Dialah pengharapan kita. Amin. Yes, 盼望住在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源住在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是世界，我告主耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望住在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源住在耶稣基督里，有主在我里面活着，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。有不是世界，我告主耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕的丧尸走地。有主在我里面，没有击败的所有语。有主在我里面，没有击败的三十周地。有主在我里面，没有击败的所有语。在我里面的，比世上一切更有能力。有耶稣是世界，我告主耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我告主耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢
真理。Jemaat semua, sekarang kami mau doa Bapak kami mulai dari bahasa Mandarin. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 各位请坐。 Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita.中心耶稣，世界的中心耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王。 宇宙的中心耶稣，世界的中心耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王，我们欢迎。 降临，渴望看见你的彰显，不求你来翻转这动这土地，复兴我们世界的热情，我们欢迎。 希望降临，同心高举你世界的名，不求天窗打开，这一步定心，我们呼喊欢迎希望降临。 的中心耶稣，世界的中心耶稣，万物都本于你，属于你，归于你，你是荣耀君王，我们欢迎。 希望
降临，渴望看见你的彰显，呼求你来翻转这动这土地，复兴我们世界的热情。我们欢迎希望降临，同心高举你世界的名，不求天窗打开，这一不停息，我们呼喊欢迎希望降临。大大掌控，大大充满，恩高如云，掌管这地，眼未看见，耳未听见，耳目更多，看见你的容颜，大大掌控，大大充满，恩高如云，掌管这地，眼未看见，耳未听见，耳目更多，看见你的容颜。Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit diri. 我们欢迎希望降临，渴望看见你的彰显，不求你来翻转这动这土地，复兴我们世界的热情。我们欢迎希望降临，同心高举你世界的名，不求天窗打开，这一不停息，我们呼喊欢迎希望降临，不求天窗打开，这一不停息，我们呼喊欢迎希望降临，不求天窗打开，这一不停息，我们呼喊欢迎希望降临。Kami bersyukur, kami mengundang. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sungguh Engkau Allah yang baik. Kami tahu hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat yang paling indah adalah kami boleh bertemu dengan Engkau di bait-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang menjaga kami sesungguhnya. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, kami juga jemaat-Mu berdoa untuk Penatua Darwin Napitupulu yang saat ini dia terkena COVID positif, dan Tuhan tolong Engkau jamah dia, pulihkanlah dia, berikanlah dia kekuatan, kesehatan, kembali baik seperti semula dan boleh melayani Engkau. Tolong ya Tuhan, jemaat-Mu mendoakan dia. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami, jemaat-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar adalah
pesan daripada Tuhan sendiri untuk kami semuanya. Diberkatilah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Silakan duduk. Ya, pagi-pagi tadi barusan jam 8.30 Suci menerima telepon dari istrinya Penatua Darwin Napitupulu yang semestinya pagi ini dia membawa firman di sini. Dikatakan bahwa dia itu kena COVID positif. Jadi tidak bisa datang ke sini. Saya melihat banyak hal yang mendadak bisa terjadi di dalam hidup kita. Jadi jangan saudara pikir itu take it for granted. Ya, enggak. Perlindungan Tuhan. Untung saya bilang sama Suci, dia ada tes antigen, PCR swab test, sehingga dia tidak datang ke sini. Sebelum datang maksudnya dia sudah tes. Kalau ya 1 jam sebelum dia datang, dia tes gitu kan. Nah, ya kira-kira begitulah. Jadi artinya dia tahu dia badannya nggak enak, dia tes. Nah kalau seandainya dia tidak tes, betul ya, dia datang ke sini, ya kan bisa saja menular. Maksudnya begitu loh. Jadi saudara kalau merasa, oh ya badan saya nggak enak begitu, cepat tes. Jangan menularkan kepada orang lain. Ingat ya, juga saudara di sini setiap minggu kita kan membuka kebaktian. Nah saya juga meminta supaya saudara itu peka. Saudara peka selalu prokes. 1, prokes ya 1. Yang kedua, saudara juga harus selalu tahu kepada siapa saudara berhubungan. Ya, berhubungan. Kan biasa kan banyak di rumah itu kan suami istri nggak pakai masker, tidur sama-sama, makan sama-sama. Jadi kalau suami kena, istri kemungkinan besar kena. Betul kan? Nah kayak begitu. Tadi istrinya Lia juga mau datang sih, maksudnya ya mau menggantikan begitu. Tetapi saya pikir ya lebih baik suami istri biasanya bisa kena begitu kan. Untuk itu ya lebih baik janganlah kan gitu kan, kita ambil safety-nya. Jadi hati-hati ya suami istri, kalau suami kena, istri kemungkinan besar kena. Jadi kepada siapa kamu kalau berhubungan, kamu harus hati-hati mikirin orang sebelah. Kemudian orang-orang di rumah juga. Benar ya, orang-orang di rumah juga. Ya, kalau di kantor ada yang kena, you meeting sama dia, pasti you cepat-cepat kembali juga. Takut karantina, isolasi, karena kemungkinan besar kamu kena dan bisa menularkan kepada orang-orang di keluarga. Ya, baik saudaraku, pagi ini saya pikir saya mau bawa satu cerita tentang seorang raja. Ya, raja ini termasuk raja yang berhasil ya sebelumnya. Dan dia umur 25 saudara, sudah jadi raja di Cap Gohoy. Muda ya, umur 25 jadi raja. Oke, nah dan sesudah dia jadi raja 14 tahun lamanya, jadi umur 39. Oke, dia termasuk maju, ya, dan dia menjadi raja yang cukup muda, ya, di Israel gitu, dan dia juga cukup melayani Tuhan, oke. Nah sampai Tuhan melalui nabinya kasih tahu sama dia akan segera mati, nah, karena dia lagi sakit gitu, saudara.
Ini raja begitu mendengar Nabi berbicara begitu, dia tidak bisa terima. Ini saudara kalau lagi bicara firman Tuhan ini ya, ini selalu tujuannya kepada kita. Yuk jangan pikir itu kan raja itu gitu, enggak. Yuk hari ini datang ke sini, yuk pengen dengar bicara Tuhan kepada yuk. Waktu saya baca begitu, saya juga mau ini juga berbicara kepada saya. Amin saudara. Nah saudara kalau dengar punya hati kayak begitu, sikap seperti itu, saudara baru bisa belajar. Manusia yang paling sulit itu adalah apa? Sombong. Sombong. Ini sombong bukan bicara dia kaya baru sombong. Yang lucunya orang miskin lebih sombong daripada orang kaya. Hati-hati saudara. Ya, nggak ada bilang di Alkitab orang kaya pasti sombong. Enggak saudara. Orang bodoh bisa lebih sombong daripada orang pintar saudara. Kenapa? Orang pintar dia tahu dia nggak tahu banyak. Orang bodoh dia nggak tahu banyak gitu loh. Nah itu problemnya. Jadi kalau you tahu you nggak tahu, nah itu you bisa ya. Apalagi orang kepo. Oh. Jadi di si raja ini dia merasa dia done a lot, dia sudah melakukan banyak sekali. Ya, dan dia berani bargain sama Tuhan. Bargain itu apa ya? Tawar menawar sama Tuhan. Tuhan lo ingat dong, gua ini siapa? Gua ini raja muda 25 tahun, gua sudah kerja keras untuk Israel bangsa ini. Ya kan? Untuk menyembah kepada Tuhan. Tuhan at least lu pikir dong kebaikan saya. Dia nangis. Ya kan? Karena nggak sempat puasa kan, datangnya Nabi kan tiba-tiba begitu. Dia nggak sempat puasa, dia balik ke dinding, dia nangis keras-keras gitu. Ingat dong kebaikan saya, ingat dong. Nah ini nuntut saudara. Banyak orang seperti itu. Ingat dong, ya kan? Saya kan melayanimu Tuhan setiap minggu, setiap hari, semuanya ngomong kayak begitu. Nah ini raja juga sama. Sambil menangis, dia juga ngomong, Tuhan enggak fair dong Tuhan, lu ingat dong kebaikan saya. Tuhan terus. Ya, nah begitu sudah selesai, dia teriak-teriak begitu, lalu Tuhan berbicara kepada nabinya. Udah, kasih tahu dia, saya akan memperpanjang 15 tahun. Wah, begitu mendengar dapat perpanjangan 15 tahun, baru jadi raja 14 tahun, sekarang diperpanjang 15 tahun, ya berarti jadi 29 tahun, lebih lama daripada hidup saya 25 tahun pada saat jadi raja. Wah ini is a berkat dong. Selalu manusia pikirnya begitu. Ini belajar loh, ini hari ini kita belajar baik-baik. Selalu kita pikir, untung, Tuhan kasih yang terbaik. Kita selalu pikirnya begitu, Tuhan kasih yang terbaik. Bisa diperpanjang, malah 15 tahun lagi. Saya baru jalanin 14 tahun, sekarang tambah 15, bagus dong. Tuhan memang Tuhan yang baik. Ya, dikasih 15 tahun. Dia kamsia-kamsia banget. Sama si Nabi itu, sama Tuhan. Tapi saudara, apa yang terjadi di dalam 15 tahun perpanjangan itu? Iya kan? Dengar baik-baik. Saudara mendapatkan mujizat. Banyak orang bisa mendapatkan mujizat. Dan saya memang percaya Tuhan pasti bisa memberikan mujizat. Kalau saudara lihat orang Israel keluar dari Mesir, itu setiap hari Tuhan memberikan mujizat. Mujizat demi mujizat. Maksudnya apa? Tiap hari dapat makanan dari langit. Saya nggak tahu mana ini seperti apa. Ya mana, dia tiap hari bisa dapat. Coba bayangin, itu bukan mujizat. Saking seringnya dan setiap hari sampai 40 tahun dia dapat mujizat itu, mana itu dimakan. Dia enggak anggap lagi itu mujizat. Sama.
Kita juga seperti begitu. Karena bangun tidur lihat pagi terus langsung ada matahari, enggak anggap lagi itu mujizat. Enggak saudara, enggak pernah lu anggap itu mujizat. Itu namanya take it for granted. Memang sudah kayak begitu kok, sudah dikasih kayak begitu. Lu enggak anggap lagi itu mujizat. Lu pikir itu besok pagi pasti itu matahari ada. Yuk yakin itu, satu hari Alkitab bilang bisa enggak ada. Atau mataharinya ada, lu nya enggak ada. Kita yang enggak ada. Yuk jangan pikir itu selalu kayak begitu. Jadi kalau setiap bangun pagi lu masih ada nyawa, yuk juga harus bahan-bahan kamsia. Aduh kamsia Tuhan ya, gue masih dikasih umur hari ini. Dikasih napas hidup hari ini. Persoalannya, kalau dikasih umur, dikasih napas, untuk apa? Nah banyak orang nggak tahu itu, untuk apa? Ya anehkan lo, ya begitulah, kan Tuhan kasih kita hidup, ya udahlah begitu. Nah itulah, Hizkia juga kayak begitu. Raja, sama aja lah saudara, saya kasih tahu. Mau raja kayak mau bukan orang biasa, sama saja. Samanya apa? Orang berdosa. Di dunia ini cuma dibagi dua, antara orang berdosa sama tidak berdosa. Yang tidak berdosa kalau you sudah ditebus, kalau enggak ya satu aja. Enggak ada yang bicara non-blok, enggak ada yang di tengah-tengah, enggak ada. Enggak naik ke atas, enggak turun ke bawah, di tengah-tengah, enggak ada saudara. Alkitab cuma bilang dua macam. Jadi pada saat kalau kita mendapatkan perpanjangan umur, kita mendapatkan mujizat. Ada maksud Tuhan enggak kalau dikasih mujizat itu? Tentu ada dong. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Satu, paling penting. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Banyak orang kalau dapat mujizat, oh bang kakong, saya nggak berani ngomong, diam-diam aja. Padahal kalau you bicara, memperkuatkan iman orang. Benar nggak? Ya kan? Jadi kita mengalami sesuatu, kita harus memuliakan nama Tuhan. Ini yang paling penting. Ini tidak terjadi di apa? Di Hizkia. Dikasih cap goni 15 tahun. Lebih panjang daripada yang sudah dia dapat 14. Dia tidak memuliakan nama Tuhan. Dia menjadi apa? Sombong. Sayang kan? Hati-hati loh saudara. Kita gampang sekali menjadi sombong. Itu memang natur dari manusia. Itu yang terjadi di surga. Malaikatnya sombong, mau menjadi seperti Allah. Akhirnya dibuang. Jadi waktu kita sombong itu adalah titik awal kejatuhan. Belum jatuh sih, tapi sudah mulai jatuh. Kesombongan. Ada satu orang bilang sama saya, kalau CEO-nya meeting sama dia itu bos gitu loh. Kalau CEO-nya, orang yang pertama di dalam perusahaannya datang, dia selalu tunjukin tangannya begini. Gua juga bingung sih, apa sih artinya begini? Dia bilang, artinya di kamar ini berlaku ini. Diingatkan. Artinya apa? Saya lebih tinggi daripada kamu. Karena di luar dari kamar ini, kantor ini maksudnya, begitu kamu keluar, kamu sudah di mana-mana jadi nomor 1. Karena lu kepala semua perusahaan ini. Semua orang tahu yuk. Tapi di kamar ini, kita mulai dengan ini. Sering orang itu karena sudah keenakan di luar, ya kan, kemana-mana saja pun juga dia tetap saya maunya. Saya tetap maunya di atas. Nggak bisa, saudara. Hari ini kalau kita ada, kita bisa hidup, kita punya, bersyukur dengan yang masih you punya. Jangan bilang gua nggak dapat itu, gua nggak dapat itu. Aduh, bukan itu. Bersyukur itu artinya apa yang sudah Tuhan berikan, lu bersyukur. Paling tidak hari ini, you bisa datang duduk di sini dengar firman Tuhan, you udah bersyukur.
Karena apa? You bisa berdengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi, Tuhan yang menciptakan alam dan semesta. Saya menyinggung sedikit. Cucu saya itu tidak bisa baca, si Delson namanya, dia nggak bisa baca. Tapi kalau lihat TV, dengar orang bicara bahasa Inggris, dia ngerti. Gurunya ngomong apa, dia ngerti. Ya, dia ngerti. Kalau nonton TV artinya apa-apa, semua ngerti lah. Kira-kira begitu. Ya kan, tapi dia nggak bisa baca. Dia kesel nggak? Kesel, saudara. Kenapa? Ada yang tertulis, dia nggak bisa tahu artinya. Nah kita juga rasa kenapa belum bisa baca, kenapa? Dia baru umur 7 dan kelas 1. Satu hari saya dengar kabar, dia sudah bisa baca. Tapi bacanya apa? Baca-baca aja lalu tahu sendiri lah ya. Tapi lumayan saudara. Satu hari pada saat di puncak, saya lagi bangun pagi, saya di toilet, dia datang. Dia datang, halo pagi Akong, kayak gini. Terus saya bilang sama dia, Delson, Akong dengar lu bisa baca ya. Ketawa-ketawa dia. Ya kan? Anak kalau pertama kali bisa, dia pasti senang sekali, bangga sekali, mau show off dong. Ya kira-kira begitulah, senyum-senyum gitu. Mau nggak baca buat Akong? Mau. You tahu nggak saya kasih dia baca apa? Saya langsung buka Alkitab di HP saya. Ya, nanti besok-besok ya kalau punya anak yang pertama kali dia bisa baca, lu kasih baca di Alkitab. Ya Fani ingat, aduh, saya kasih dia baca apa? Bahasa Inggris, karena dia memang sekolahnya banyak Inggrisnya. Saya buka Genesis, kitab Kejadian, saya kasih dia baca. Begitu buka itu dari ayat 1 sampai 7. Saya bilang coba yuk baca. Dia mulai baca ya. God, in the beginning, God created the heaven and earth. Aduh, saya langsung netes air mata. Saya mau jelasin ke dia, you ngerti gak? I know Akong, I know. Jadi apa yang dia keluar suara gitu, dia tahu. In the beginning God created heaven and earth. Dia tahu apa artinya. Dulu dia cuma gak bisa baca itu tulisannya. Tapi kalau keluar suaranya dia tahu itu artinya apa. In the beginning, pada mulanya. Waktu dia baca sampai ke ayat 7, aduh saya senang banget. Mau lagi ya Kong? Waduh, saya ganti ke bahasa Indonesia. Mau? Kejadian saat dia baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cuman dia punya suara agak pletot-pletot saudara. Dia punya soundnya itu sound, ya mungkin Inggris kayak gitu. Tapi enak alunannya, hatiku senang. Ingat ya, bukan suruh dia baca koran, baca majalah, bukan. Pertama kali baca firman Tuhan. Dan dia senang. Dari 1 sampai 7, mau lagi Akong? Cukup Delson, tunggu Akong sebentar lagi kita makan. Kayak gitu. Aduh hatiku. Jadi anak-anak sejak kecil, dia harus pegangnya apa? Firman Tuhan. Amin saudara. Ya kalian yang akan punya anak ingat itu. Ya. Karena itu yang kekal. Kita kembali kepada si Hizkia. Jadi Hizkia ini sesudah dia diperpanjang umurnya. Kesalahan yang paling besar, dia sombong. Dia sombong. Kok sombong? Ya, ada orang utusan dari Babel datang. Dia jadi show off. Dia menunjukkan kekayaannya. Dia banyak barang saudara. Dia menunjukkan kekayaannya. Dia kasih lihat di bait Allah itu ada apa. Dia kasih lihat orang-orang. Gak lama kemudian nabi yang sama datang lagi ke dia. Saya kasih tahu ya, Tuhan ngomongnya. Apa yang you tunjukkan ini semuanya ya akan dibawa pergi sama orang. Pada saat begitu, di dalam hatinya, bukan bertobat. Nah, saya kasih tahu lagi.
Apa? Seperti yang dulu pergi ke tembok itu nangis-nangis kayak begitu. Enggak, saudara. Dia bukan seperti itu. Lu pikir deh, di dalam hatinya mikirnya apa? Ya diambil gak apa-apa, yang penting semasa saya enggak lah. Kayak gitu. Di dalam hatinya bisa berpikir seperti itu. Itu apa? Egois. Ngerti gak maksudnya? Sekarang jangan dulu maksudnya. Pokoknya yang sekarang ya saya dulu deh. Nanti kalau sulit apa-apa itu nanti urusan anak saya lah. Mulai egois. Diambil juga gak apa-apa. Bisa gitu hatinya. Tuhan tahu gak? Tahu. Lahirlah anaknya dia karena dia 15 tahun. Dikasih perpanjang. Kalau mati hari itu memang gak ada masalah. Dikasih perpanjang 15 tahun. Lahirlah anaknya namanya Manase. Benar-benar orang Israel jadi apa? Kalah, semua barang diambil, ya kan? Bukan itu saja, kembali berhala. Berhalanya parah banget. Sampai anak-anak pun juga dimatikan, dipotong, dibunuh, anak-anak kecil untuk penyembahan berhala itu. Alkitab mencatat itu semuanya. Kejadian itu. Betapa menyedihkan hati Tuhan. Anaknya dibunuh untuk penyembahan berhala. Coba bayangin, masa sampai segitu? Akhirnya orang Israel ditawan sama orang Babel sekian lama. Oke. Nah, siap hatimu? Sudah dengar kayak begitu? Apa itu? You doa, you dapat. Sesudah you baca kayak gitu, mendingan kalau tahu jangan dapat, lebih bagus sih. Lebih bagus gak dikabulkan. Mati aja lebih awal. Jadi bukan berarti lu minta perpanjangan itu ada baiknya. Belum tentu, saudara. Pertanyaannya, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu nggak? Ya tahulah, namanya Tuhan. Lu belum kesini aja Tuhan sudah tahu. Nah kenapa Tuhan perpanjang? Banyak pertanyaan kayak gitu. Matiin aja dia. Oh enggak. Supaya hari ini you duduk di sini you bisa dengar. Halo? Artinya sekarang kita mulai pikir kalau minta sesuatu pun juga mintanya benar nggak? Kedua, kalau sudah dapat diapain? Memuliakan nama Tuhan atau memuliakan diri kita sendiri? Ya kan? Tuhan udah kasih begitu banyak. Tetapi kita tidak memuliakan nama Tuhan. Nah, sesudah itu, apakah kita belajar seperti yang Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Itu tadi doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di... Nah, kehendaknya Tuhan sudah jadi belum di bumi? Di rumahmu, di kantormu, di hidupmu, sudah jadi belum? Kalau belum jadi, ya rumahmu, kantormu, keluargamu, ya belum jadi apa? Surga, belum. Bisa-bisa jadi neraka. Jadilah kehendak-Mu di bumi. Di bumi itu apa? Di keluarga lu, di kantor lu, di rumahmu. Seperti di surga. Nah kalau jadi baru bisa seperti surga. Kalau enggak neraka. Rumah tangganya neraka. Ya kan? Kenapa? Karena kehendak Tuhan belum jadi. Ingat Tuhan Yesus, biarlah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu. Tuhan Yesus juga begitu kan doanya. Padahal dia Tuhan loh. Kalau cawan ini boleh berlalu, tapi kalau enggak berlalu, cawan ini adalah murka Allah untuk seluruh umat manusia di bumi yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Kalau boleh cawan ini berlalu, dia juga takut banget sampai pecah pembuluh darahnya menjadi apa? Keringatnya jadi keluar darah-darah gitu. Tetapi akhirnya dia pikir apa? Ya kehendak-Mu lah. Nah ini hebat nih. Jadi memang kita selalu doa. Kalau kita punya ya kita punya. Kalau bukan kita punya ya bukan kita punya. Jangan ngotot sama Tuhan kasih, oke, you mau kayak begitu silakan.
Ngerti nggak? Akhirnya apa? Hancur berantakan. Hancurnya, berantakannya mulainya dari situ. Padahal bapak leluhurnya sudah bagus, Daud itu sudah bagus. Ketemu sama Manase, walau penyembahan berhalanya mulai semuanya di bukit. Anak-anak disembeli, dipotong, dipersembahkan. Itu sadis banget itu, penyembahan seperti itu. Anak-anak ciptaan Tuhan dipotong, disembah. Mana ada penyembahan seperti itu sampai terjadi seperti begitu. Nah, ini ditulis. Kita akan pelan-pelan baca. Ya, jadi saya kasih gambaran, kalian bisa ngerti. Oh, seperti itu. Ini tertulis supaya kita belajar. Saya kira kita adalah orang yang sangat hoki. Kenapa? Kalau ini enggak tertulis, kita enggak tahu. Ya, jadi Tuhan izinkan ini terjadi kepada keluarganya Hizkia, anaknya Manase, sehingga kita bisa belajar. Kita baca di 2 Raja-Raja ayat yang ke-20, pasal 20. Coba Mas multimedia. Hizkia sakit dan disembuhkan. 2 Raja-Raja pasal ke-20. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua ya. Sama-sama. 1, 2, saya dulu ya. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya, Nabi besar, bin Amos, dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapak leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Dia minta tanda lagi ya. Padahal Nabi udah ngomong, yuk sembuh, ditambah 15 tahun, minta tanda lagi. Ini udah Nabi ngomong, dia masih minta tanda. Ini Hizkia nih. Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Mundur loh.
Itu kan sulit saudara. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Dengarkan itu, pasti Tuhan dengarkan permintaan tandanya. Maka dibuatlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada petunjuk matahari buatan Anas. Bisa mundur. Oke, itu Tuhan mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Itu namanya mujizat. Kalau jatuh, itu pasti ke bawah. Belum tentu saudara. Bisa saja terjadi apa? Jatuh, tapi dia ke atas. Kalau Tuhan bikin mujizat. Itu adalah Tuhan melawan hukum gravitasi. Ya, Tuhan sudah bikin hukum saudara, dia sudah bikin hukum. Kalau buang barang pasti jatuhnya ke bawah. Kan lu lepas jatuh. Itu ada hukum gravitasi. Kalau lu makan banyak lemak, ya bagaimana saudara? Sorry to say, nanti mogok jantung you. Dia sudah bikin, itu ada hukum yang dia bikin. Kalau makanan kita sembarangan-sembarangan, pastilah kita punya tubuh cepat rusak dan mati. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau Tuhan sudah membikinkan hukum, dia melanggar, bukan melanggar. Dia intervensi, ya dibatalkan, kayak gitu ya. Untuk sesaat, itu namanya mujizat. Pada saat perang, Yosua pernah perang begitu, ya kan, supaya dia bisa menang, ya kan, mataharinya ditahan. Supaya terang terus, padahal sudah gelap, udah mau gelap. Kalau nggak ditahan, ya seperapat hari, kayak gitu loh. Ya sehari kayak gitu ya. Bisa saja ditahan sama Tuhan, di Alkitab dibilang begitu. Nah akhirnya apa? Menang. Saya nggak tahu apakah itu matahari yang nggak berputar atau bumi yang nggak berputar. Anyway terang terus. Nah ini apa? Mujizat yang Tuhan bikin. Nah ini seperti begitu, minta tanda Tuhan bikinin. Mundur ke belakang. Kita teruskan ayat yang ke-12. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka. Lalu apa? Diperlihatkannya lah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas, perak, rempah-rempah, minyak berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendarahannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Saudara, dia kasih lihat itu persenjataannya. Dia mau kasih tahu, saya menang-menang sama Asyur itu karena gua hebat, persenjataan gua. Padahal Tuhan yang kasih dia menang di setiap pertempuran itu. Saudara tahu nggak? Ini dia udah menunjukkan, lihat senjata gua. Kan dia orang tahu dia menang. Padahal pertempuran itu Allah yang memenangkan dia. Ayo saudara baca. Dari Babel. Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Padahal itu Tuhan yang kasih kepada dia punya. Lalu? Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Tuh, semua peninggalan daripada raja, dia punya leluhur, semua dia akan diambil. Ini adalah nubuatan Tuhan sudah bicara kepada Yesaya, kasih tahu sama Hizkia.
Hizkia menjawab kepada Yesaya, ini lihat ini. Sungguh baik, firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya apa? Asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Udah mulai egois. Asal gua dulu deh. Ya. Lalu kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka siapa itu? Manase anaknya menjadi raja yang menggantikan dia. Nah, kita lihat Manase bagaimana. Ya, kita masih ada waktu 5 menit lagi lah ya. Manase berumur berapa? 12 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 55 tahun lamanya, ini lebih panjang lagi sama bapaknya ini, lebih panjang. Ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hefzibah. 2. Ayo diterusin tadi. Yang bukan. Mana itu? Pasal yang ke-21. Sorry. Tuh. Dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh bapaknya itu Hizkia. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab Raja Israel dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Lihat. Coba yuk pikir, kacau kan? Di rumah Tuhan dia pasang mezbah itu, suatu kejahatan di mata Tuhan. Kelima, dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Coba saudara pikir, anak dia sendiri aja dia korbankan dalam api. Saudara panggil, saudara lihat dia bisa panggil arwah, peramal-peramal. Sehingga Tuhan sakit sekali hatinya. Ia menaruh juga patung Asyera yang telah dibuatnya dalam rumah. Walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman kepada Daud dan kepada Salomo anaknya. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih dari antara segala suku Israel aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Dia langgar, dia taruh itu Baal yang lain-lain di dalam rumah Tuhan. Ke-8. Aku tidak akan membiarkan bangsa Israel lagi dibawa keluar dari tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Asal saja mereka tetap berbuat tepat seperti yang telah diperintahkan kepada mereka. Dan tepat menurut hukum yang telah diperintahkan kepada mereka oleh hambaku Musa. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan Manase menyesatkan mereka. Sehingga mereka melakukan yang jahat, lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Kemudian berfirmanlah Tuhan dengan pelantaran para hambanya, oleh karena Manase Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini, berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan orang Amori yang mendahului dia, dan dengan berhala-halanya dia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda, sehingga
Dan aku akan merentangkan atas Yerusalem tali pengukur sama seperti atas Samaria, dan tali unting-unting sama seperti atas keluarga Ahab. Dan aku akan menghapuskan Yerusalem seperti orang menghapuskan pinggan. Yakni habis dihapus, dibalikkan pula menungging. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku, dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Coba yuk baca itu. Yerusalem dari ujung-ujung, darah orang yang tidak bersalah, begitu banyak ini Manasye. Coba yuk pikir. Selebihnya dari riwayat Manasye, segala yang dilakukannya dan dosa-dosa yang diperbuatnya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Nah, saudara, kita udah belajar, kita baca perikop demi perikop. Ini kalau kita sudah dapat begitu, ingat ya, kalau memang kita berdoa ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Jangan menjadi lu egois, jangan seperti itu. Lu lihat Manasye membawa orang Israel sampai Yerusalem itu penuh darah, dan anaknya sendiri pun juga dia persembahkan kepada Baal. Sampai semua bukit-bukit semuanya berhala. Itu hati Tuhan sangat sakit. Kejahatan yang paling besar yang dibikin sama si Manasye. Ya, saya harap saudara baca firman Tuhan ini ya bisa merubah di dalam hidup kita. Kita mulai sadar, oh ya Tuhan, memang saya tahu ya. Ini hidup tidak seperti yang saya selalu pikirkan. Ya, kalau memang saudara di dalam kesulitan, ya, saya kasih contoh Paulus. Paulus itu orang yang sangat super kalau saya lihat, super saudara. Separuh kita punya perjanjian baru itu dia yang tulis. Dan dia sudah pernah naik ke 3 surga. Dia pernah ke Firdaus. Ya, dia sendiri bilang bukan saya sih, kayaknya saya lagi, tapi dia sudah pergi ke sana. Kalau saudara baca di Korintus. Tetapi apa? Tuhan izinkan ada duri di dalam dirinya. Nah, duri itu banyak sekali. Bisa saja sakit, bisa saja banyaklah. Ya, apa saja menjadi duri yang mana menurut kita sebagai manusia dia begitu hebat, dia doa orang begitu. Kenapa dia sendiri duri itu gak bisa hilang, gak bisa sembuh? Kenapa? Supaya dia tahu bahwa apa? Tuhan sayang ke dia. Supaya apa? Dia tahu dia itu lemah. Dia tahu kekuatan dia itu semua dari Tuhan. Itu tujuannya untuk mengingatkan ke dia. 3 kali dia berdoa, Tuhan, Tuhan supaya duri itu hilang. Oke? Tuhan bilang apa? Cukup kasih karuniaku engkau pakai. Wote entien kau niyung. Artinya saudara, di dalam kelemahanku lah saya baru bisa melihat kekuatan Tuhan. Kalau you hari ini kuat terus, lu gak bisa lihat kekuatan Tuhan. Karena lu memang merasa diri lu kuat. Tetapi di dalam kelemahan lu lah, you baru bisa tahu. Oh, Tuhan yang ku sembah itu adalah Tuhan yang kuat. Jadi saudara, banyak hal yang kita mengalami. Ya, membuat kita rasanya sesak banget. Aduh, saya ketekan banget. Ingat. Cukup kasih karuniaku kepadamu. Amin saudara. Gak usah menyalahkan kepada Tuhan. Ya, gak usah seperti Hizkia ngotot habis-habisan. Akhirnya Tuhan, ya oke, you mau, oke gua kasih. Saudara, yang Tuhan kasih kita adalah yang terbaik.
rancangannya adalah damai sejahtera, tidak pernah kecelakaan. Amin saudara. Kalau rancangan kecelakaan, memang sudah harus dipanggil Tuhan. Tuhan panggil. Tapi kalau saudara belum dipanggil Tuhan ini, saya kasih tahu, hiduplah yang baik-baik. Jangan mempermalukan Tuhan. Hiduplah yang baik. Artinya Tuhan kasih kesempatan kepada you. Karena masih you belum bertobat. You masih belum bersih. Jadi kalau you dikasih, you pakai waktu itu. Cepat-cepat perbaiki. Apa yang salah Tuhan? Apa yang salah? Amin saudara. Di dalam sejarah Alkitab. Ada satu orang namanya Henok. Umurnya 300-an sudah dipanggil oleh Tuhan. Umurnya 300-an, lama sekali ya you pikir ya. Tapi jangan salah, pada zaman itu, pada era itu, hidupannya itu orang manusia itu 900-an kayak Adam. Ya, apalagi Metusalah, lebih panjang lagi umurnya. Jadi itu mainannya sudah 900-an. Jadi si Henok ini 300-an sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, saudara kalau baca di Alkitab, kenapa dia dipanggil? Karena hidupnya bergaul dengan Allah. Heran loh. Orang yang hidup bergaul dengan Allah malah cepat dipanggil oleh Tuhan. Ada orang sering bikin satu kata kalimat, saya nggak tahu itu benar atau enggak. Hoi lang jia kuai si. Artinya orang baik cepat mati, dia bilang. Alkitab mengatakan kepada kita, 300-an dia sudah dipanggil karena hidupnya bergaul dengan Allah. Sesungguhnya you mau berapa lama sih hidup di dunia ini? Mau berapa lama? Mau dikasih cepek, pego? Mau? Pasti lu gak mau. Jadi masalah hidup kita bukan panjang pendeknya umur. Bukan panjang pendek, tetapi ada nilai gak hidup you. Amin saudara. Nah, ada nilai tidaknya itu dinilai oleh Tuhan. Nah, kalau saudara sudah hari ini duduk di sini, sudah dengar firman Tuhan. Gua mau kehendak-Mu yang di sorga terjadi di bumi, di dalam hidupku, di keluargaku, di dalam kantorku. Semuanya itu terjadi. Nah, sehingga kamu bisa menikmati surga walaupun sebelum saudara ke surga, masih di bumi. Ya, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, saudara akan menikmati itu. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami belajar dari Raja Hizkia. Ini adalah suatu contoh yang baik sekali untuk kita. Biarlah Tuhan, kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, diberikan hikmat dan Roh-Mu yang kudus, terus mengingatkan kepada kami. Hamba-Mu sudah stop menyampaikan firman-Mu. Namun Roh-Mu yang kudus, terus mengingatkan kepada kami. Biarlah hidup kami ini semakin hari, semakin seperti Engkau Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk sharing firman yang dibawakan Pak Kosan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada setiap kami di tempat ini. Juga terima kasih Tuhan buat firman yang sudah begitu memberkati kami. Kiranya Pendeta Kosen Limaho semakin luar biasa dipakai Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Inilah Tuhan persembahan kami yang terbaik yang kami berikan. Dan persembahan kami boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Yesus 他来，他是世界上唯有救赎你生命的意义，尽在神福音里。只要你给我呼喊，耶稣，耶稣是生命，
一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。将要三变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光。将要三变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。Mari kita semua bangkit berdiri. 我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命至高配了赞美。我要歌颂你生命，哦主，歌颂你生命，哦主，因为你生命至高配的赞美。我要荣耀，我要荣耀你生命，哦主，荣耀你生命，哦主，因为你生命至高配的赞美。我要荣耀你生命，哦主，荣耀你生命，哦主，因为你生命至高配的赞美。因为你生命至高配的赞美。因为你生命至高配的赞美。Oh Tuhan Yesus, biarlah hidup kami yang singkat ini Tuhan Kau pakai. Ingatkan kepada kami, janganlah kami jatuh lagi di dalam dosa-dosa yang seperti Hizkia Manase lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, ajarinlah kami untuk boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah di dalam hidup ini menjadi bernilai di hadapan Kau. Biarlah kehendak-Mu terjadi di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kepada kami firman ini. Dan firman ini membawa kami di dalam kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih memuliakan nama Tuhan dan mengandung nilai yang kekal. Tolong setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, selama ini Engkau telah menjaga kami sampai detik saat ini. Mari saudara buka kedua belah tanganmu, angkat dan buka hatimu, kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Silakan duduk kembali, selamat hari Minggu.